Rata-rata orang kreatif dari miskin. Ya pasti. Kita Dia lebih buat kreatif. inovasi Miskin terbaru lebih. kan. Zona nggak nyaman itu bikin kita lebih kreatif. Betul. Oke lah, maju. Podcast lah, wah. Udah lama juga ya. Wah itu terus. Sudah lama, kita lama. Udah melewati pekan berarti udah lama, wah. Oke, bisa jadi. Kalau bos sebentar tuh 2 hari lalu, Bisa 3 hari jadi. lalu. Aku sih nengok layarnya terus, kita direkodnya mantap. Oh, bagus ya. Yoi. Dulu masih pakai piling ya. Iya. Oke lah, kita kedatangan Salman. Bang siapa tadi namanya? Alah lupa, langsung Lupa aja aku. kenalkan diri. Halo, nama gue Rian. Rian. Saya Rian. Nah, bebas lah sini, Bebas ya bang, tahu bang. Abang ini katanya b-boy wah. Iya. Aku tahu tak b-boy. B-boy. Kalau aku tahu di breakdance. Itu dulu kita mulai dari situ. Oke. Itu katanya sampai jadi kontroversial juga itu. B-boy Iya. katanya ada brick boy, ada juga katanya ada Brooklyn boy. Macam-macam. Nah, coba kita dengar dari perspektif Abang nih. Mungkin tempat lain beda-beda lagi Iya. ya, gitu. Mungkin karena media sih. Salahnya di media, nggak di orang. Karena kalau di Indonesia kita sebutnya orang awam pasti taunya breakdance ya, breakdance. Ya, breakdance. Tapi di kitanya sendiri pelaku breaking, kita nyebutnya breaking, nggak breakdance tuh geli dibilang kayak gitu. Iya. Kita sendiri geli dibilang kayak gitu karena dari kita sendiri kita bikin orang breakdance, tuh anak breakdance tuh maksudnya kita ngejek mereka, itu berarti anak breakdance yang wannabe. Cuma ikut-ikutan. Breakdance itu, anak breakdance itu maksudnya anak ikut-ikutan. Iya. Kalau B-boy? B-boy baru. Jadi kita break boys itu dari istilah kata break. Break itu kan dari jadi ada lagu, DJ main waktu itu, nanti ada beat kosong tuh. Nah beat kosong itu diambil dari lagu full, ada lagu kosong break beatnya cuma sample drum and bassnya, diambil sama dia, dimasukin terus diulang-ulang tuh. Tak tak. Oh. Tapi kalau setahu aku pribadi ya, kalau Iya. musik funk, soul, R&B itu kalau si keluarin single, side A-nya itu nyanyi, Ya. side B-nya itu kosong. Itu Setahu saya kosong. Nah itu yang diambil diulang-ulang terus. Bisa sampai 30 menit tuh diulang-ulangnya. Karena apa? Karena di saat dia mainin beat kosong, orang-orang kan bikin lingkaran tuh lagi party. Karena dulu partinya tuh nggak di kayak anak sekarang di dugem di klub atau Iya, apa. betul. Dulu itu di Bronx karena saking miskinnya mereka partinya, saking partinya tuh partinya di rumah. Nah dari DJ Cool Herc tuh. Ya betul. Mereka bikin party di rumah private gitu. Nah terus jadi sama party tuh mereka nggak yang kayak sekarang. Kalau dulu kita party ke klub emang untuk nari. Waduh sekarang Ya. kita ke klub cuma untuk duduk dan minum. Cari cewek. Dulu namanya disco kalau di Dulu kelas. disco. Emang kita di sana untuk nari, untuk dance. Jadi pas masuk mereka bikin lingkaran itu semua udah pengen show off. Beda sama Ya, yang pasti, sekarang. Bang, Kalau pasti. sekarang pengennya duduk. Duduk santai, manis. ya kan? Kalau dulu di sana emang pas break beat itu diputar sama DJ-nya, wah tuh orang udah pasti ngumpul, turun satu-satu. Gantian itu kita sebut cypher. Oh, cypher. Oke. Katanya kalau menurut aku nih, referensi aku nih, katanya break dance atau ini kultur ini itu karena kebosanan dengan kehidupan sehari-hari, makanya mereka nggak tahu mau kemana lampiaskannya dengan ini. Itu mungkin untuk zaman sekarang. Oh tadi Enggak, zaman awal. zaman awal. Karena saking miskinnya kali ya. Ya itu bisa juga ya pelarian. Tapi yang lebih penting, tapi aku jelasin dulu ya. Ya, yang tadi boleh, yang boleh. break boy itu akhirnya orang-orang yang masuk situ sih rata-rata cowok. Ada cewek juga, makanya break, depannya break. Jadi ada break boy, girl. break girl. Jadi break makanya girls. disingkat b-boy, b-girl. Jadi kita nggak ada disebut break dance boy, break dance nggak ada. Adanya break boy atau break girls. Udah itu. Nah Oke. itulah kata b-boy, boy atau breaking ya Breaking. terbentuk. Nah kalau untuk yang sejarahnya awal mulanya pelarian, lebih tepatnya bukan pelarian dari hidup tapi pelarian dari masalah yang suram. Karena dulu tuh di Bronx kan semua awal dari Bronx tuh. Mereka kerjanya drug dealers, nyolong, ngerampok. Karena emang bukan karena mereka pingin ya, karena mereka hidupnya udah terlalu susah. Keadaannya begitu. Karena mereka hitam zamannya dulu
sorry itu emang di sana tuh rasis banget. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan di kerja pun gajinya pasti kecil. Akhirnya gimana biar mereka bilang, aduh, ini kita udah miskin, masa kita bunuh-bunuhan satu sama lain sih kan? Jadi gang fight kan, gang fight itu udah pasti tembak-tembakan, pukul-pukulan. Akhirnya mereka pikirin gimana caranya biar nggak ada ini lagi. Akhirnya mereka bikin itu breakdance. Breakdance sih. Break boy. Breaking. Breaking. Tapi breaking itu pertamanya uprock sih. Yang setahu aku pertama kali itu adanya uprock. Uprock itu sendiri kayak rootnya tuh nenek moyangnya. Sebelum b-boy, sebelum breaking tuh ada uprock. Oh, pendahulunya. Uprocknya gimana ya? Kalau uprock ini dia tariannya juga karena diambilnya dari gang fight, itu emang benar-benar keras. Dia kayak gerak-gerakannya tuh mimik, mengikuti kayak nembak orang, bunuh, tusuk orang, tapi nggak tusuk beneran. Jadi cuma style gitu aja. Cuman style doang. Jadi ada garis, ada satu garis, nanti orang sama orang. Battle. Daripada berantem ya mendingan kayak gini aja lalu ngedance saya lah. Daripada lu bunuh-bunuhan. Jadi akhirnya depannya lebih bagus. Dengan gaya-gaya masing-masing kan. Iya. Orang miskin kok lawan orang miskin. Seharusnya orang miskin ngelawan yang lainnya gitu. Itu yang terjadi sekarang ya? Oh bukan, nggak tahu. Sekarang aku udah lama juga bang tak lihat orang nge-b-boy itu. Oh udah lama banget. Aku terakhir di Batam. Aku terakhir aku lihat tuh di CK Nagoya Hill tahun kapan itu? Itu udah lama banget. Batam ini emang cuma ikut-ikutan aja ya kan. Aku itu rata-rata ya. Cuman ikut-ikutan aja. Lagi rame. Ini kan. Popang. Rame metal. Rame ini. Ya mudah-mudahan. Tapi dengan adanya tren ini bakal tersingkir. Bakal ada saringannya. Siapa nih masih ngikutin ini sampai habis? Sebenarnya gitu. Juga di Jakarta sama aja sih bang. Sama aja. Cuman karena mungkin Batam penduduknya lebih dikit. Jadi kalau memang hilang udah hilang banget. Kalau di Jakarta walaupun sebenarnya di Jakarta juga udah hilang banget. Tapi hilangnya di Jakarta tuh tetap masih banyak gitu loh. Ya, karena rame. Karena besar juga. Karena gini juga sih, orangnya mengapresiasinya lebih dari kita. Mungkin. Ya memang karena di Jakarta kita bisa cari uang dulu. Bukan emang pas gue di Batam tahun 2000 2001 masih SMA lah tuh emang kayaknya susah banget cari duit dari dance ini, dari B-boy. Wah susah sekali pokoknya. Nah lebih duluan mana nih? Hip hop itu kan ada berapa elemennya? Graffiti. Sabar nih, aku coba diri aku sendiri. Graffiti, aku juga hip hop. Hip hop, graffiti, rap ya. Break dance tadi, break musik, sama satu lagi apa ya? Nggak tahu satu laginya. MC. Iya MC. Dulu tuh disebutnya MC bukan rapper, nggak tahu. Duluan mana? Duluan dari 4 ini. Dari 4 itu. Duluannya itu DJ. Musik dulu. Gak ada DJ, semua gak terbentuk. Ya juga. Tak mungkin rapper nyanyi tak ada musik. Karena emang awal mulanya sih ada namanya DJ Cool Herc di Bronx itu, dia yang bawa. Dia yang ini bawa lagi. Dia yang buat malah. Dia yang buat tradisi ini ya, mereka yang buat. Jangan-jangan kok dia jalan dicium tangan kali ya. Abah ya kan. Dia Godfather aja tuh, Godfather. Abah. Abah Cool Herc. Lah bingung aku jadi nih. Nah terus tadi kan breakdance. Kalau di breakdance ini tadi kan dari sejarahnya dulu. Nah setahu mulainya tahun berapa sih sebenarnya? 80-an kah? 70-an kah? Antara 80 ke 90. Oh 80 ke 90 ya? Lama juga weh. Lama banget. Tapi kultur breakdance atau apalah ini namanya ini, itu sampai ke Indonesia terbilang cepat loh. Karena sempat ada film Gejolak Kaula Muda. Itu udah ada di film itu. Mas Septian siapa tuh pemainnya, lupa tuh yang popin. Oh Septian yang pantomim itu. Nah itu dia pertama kali yang main. Dialah Godfather-nya jangan-jangan ya? Atau enggak? Beda, kalau breakdance beda. Gimana kalau breaking beda? Kalau di Indonesia? Kalau Indonesia sendiri, wah panjang nih sejarahnya. Dulu zamannya Soeharto nggak boleh ada breakdance, nggak boleh breaking. Kita di banned.
Karena budaya luar. Oh. lah, oke. Budaya luar zaman dulu, zaman Soekarno sampai Soeharto kan keras tuh, nggak boleh masuk sama sekali. Jadi emang nggak ada sama sekali sih jatuhnya, dan mereka pun sembunyi katanya. Oh, main privat lah jadinya Bang. Akhirnya ya pertama kali sampai ada lagi, tapi belum ini banget ya, belum bener-bener yang orang tahu kayak yang gejolak kaula muda tuh akhirnya setelah Soeharto atau apa ya? Itu tahun 80-an film. Tahun 80-an ya. Masih Soeharto Ya. Nah, pas itu udah boleh masuk, kultur udah boleh masuk, nah baru aja ada film itu kan. Nah, itu udah mulai rame. Tapi sebenarnya hilang lagi. Nah, yang bawa tuh ada namanya Fabian. Itu orang Senayan dulu, dia pertama masuk Jakarta masuknya ke Senayan Breaker. Oke. Nah, itu yang terkenalnya kan dulu di Jakarta tuh anak Senayan. Tahun berapa tuh? Tahun 90-an kayaknya. 90-an. Fabian, panggilannya Bian. Ya, panggilnya Bian. Yang dia punya Urban bukan nih? benar. Oh, dia yang bawa. Ya. Nah itu baru kita bilang tuh Godfather kita lah, B-boy Indonesia ya. Oh. Dan emang di namanya kalau nggak salah creator ya, kalau nggak salah. Create. Jadi di apa? Dia tuh dari Toronto. Dia sekolah di Kanada kalau nggak salah. Di sana dia ketemu Flipside Kid, belajar sama orang Flipside Kid, namanya ada grup di sana. Dan di sana dia juga punya nama juga, nggak sembarangan. Pokoknya orang-orang US sudah tahu lah Create itu siapa gitu. Emang dia OG juga di sana. Akhirnya balik ke Indo. Indo udah nggak ada lagi. Dia pertama dia datang dulu sekali, terus datangnya tuh ketemu Jabrik kalau nggak salah, Jakarta Breaking. Jadi udah ada dulu nih Jabrik, tapi Bian datang dia ngasih ilmu juga, dia ngasih CD orang apa. Suntikan. Nah, ini ilmu nih Pak. Akhirnya dibagi sama anak. Tapi dia kalau nggak salah dia balik lagi kalau nggak salah ke Kanada. Baru habis itu balik lagi, baru dia ngajarin stay semua. Wah, anjing, jadi di Senayan lah pusatnya di masa itu. Ya, dulu. Dulu gimana tuh ceritanya? Kalau di Senayan sih emang rame sih menurutku. Ada gerombol-gerombolannya nggak nih? Misalnya ini kayak tadi ada Jabrik, ada ya itulah Jabrik, Senayan Breaker. Dulu kayak rival juga di sana. Itu di satu tempat? Apanya? Di satu tempat. Oh, satu tempat, tapi latihannya pisah-pisah. Cuman kayak kalau nggak salah ini di Senayan ini, karena saya gue kesana tuh pas udah bukan zamannya sayangnya. Tapi masih ada juga yang latihan di Senayan. Itu shot gang. Tapi untuk masa up-nya tuh, hype-nya tuh gue belum sampai, masih di Batam. Mungkin pas lagi latihan ada tuh orang aja battle gitu kan. Dulu emang seperti itu. Vibe-nya kemana tuh waktu di Senayan, waktu yang abang kesana tuh? Vibe-nya malah udah sepi sih. Sayangnya udah sepi kan. Gue situ cuma untuk latihan doang. Datang ke sana latihan pulang sama Boim. Ada almarhum sekarang, udah almarhum. Tahun berapa itu? Tahun 2001 2002 lah. Masih bawa mini combo nggak? Pakai combo? Enggak lagi. Itu enggak. Bawa apa kalau zaman itu? Udah bawa ya inilah speaker kecil paling. Malah kadang-kadang nggak latihan pakai speaker, pakai HP aja udah. Oh, zaman itu street handphone ya? Kayak headphone mungkin. Udah punya handphone 2001 ya? Udah. Ada lah. Punya handphone 2007. Ke sekolah tahun kapan? Lambat emang aku. Ini apa sih? Kayak yang Walkman gitu. Walkman berarti ya? Sambung ke speaker. Bener. Speaker masih pakai baterai jangan tuh ya? Iya tuh. Baterai yang gede gini. Baterai center. Iya. Ribet tuh pokoknya. Ngomong-ngomong perusahaan center kemana sekarang ya? Perusahaan baterai. Center men. Kan udah pakai handphone semua center. Kan center kan ada listrik juga. Iya maksud aku. Yang jual center nggak ada lagi kayaknya. Ada kalau di pasar malam di Jodoh masih banyak tuh. Nah, habis itu di Jakarta tuh dapat apa aja? Wah, lumayan. Sabar dulu, ke Jakarta ngapain dulu? Awalnya niatnya kuliah cuy. Kuliah di mana? Udah niat kuliah tapi kuliah di BSI. Oh, oke. Terus itu sebenarnya kayak kedok. Gue pinginnya bilang, orang tua bilang udah lu sini aja kuliah. Oke deh kuliah ya. Tapi dalam pikiran gue, di sana gue harus belajar b-boy nih. Gue dalamin lagi di sana. Akhirnya gue kesana
Sambilan. kuliahnya gak lancar, bibonya yang lancar. Biasa tuh Bang, biasa sih gitu. Karena apa? Karena emang di sana bisa cari duit. Jadi lu dapat duit, lu ngebiboy enak kan? Nah, untuk kami nih orang yang tinggal di Batam, ngebiboy dapat duitnya gimana tuh? Maksudnya diundang ke event-event atau gimana? Nah, sistemnya kalau di sana entertainment tuh udah hal yang harus. Makanya di sana kita bisa lebih di-appreciate. Contohnya waktu itu diundang ke acara apa gitu? Kita udah ya diundang karena mereka butuh. Misalnya ada acara yang kayak gini pingin dinaikin pakai apa ya? Cobalah undang b-boy, anak b-boy. Nah, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kita ikut kerjaannya bukan sebagai b-boy tapi sebagai dancer. Jadi misalnya ada yang kayak ulang tahun Trans TV, ada penyanyi, kita nari di belakang dan itu mau nggak mau kita harus ngikutin koreonya, bukan koreo b-boy doang. Oh, dari pihak orang ini lah. Dari iklan juga iya. Jadi misalnya iklan, aduh gue butuh yang bisa dance b-boy ini atau apa, panggilin dong orang-orangnya. Nanti misalnya ada 10 orang di casting sama dia, oh ini gue suka nih, ya udah diambil itu dapat duit. Castingnya dan itu gimana? gede. Castingnya gimana? Bilang suruh apa? Ya kadang-kadang yang dia butuh, misalnya dia butuh hand hop yang nari pakai lompat pakai tangan atau yang muter-muter. Terus juga dilihat tampang sih. Oh tampang lu nggak bagus juga kadang-kadang. Walaupun jago dapet lu. TV itu iklan wajib jeng itu. Iya iklan udah mau nggak mau. Tapi duitnya jelas. Aku juga terkejut nih, Bian rupanya yang istilahnya gelombang kedua nggak sih? Atau gelombang pertamanya dia? 80-an tuh sebenarnya gimana? Sampai mana sih kalau hip hop di 80-an? Sebenarnya ya makanya gue bilang tuh yang pertama sebelum Bian datang tuh ya masih kayak cupu lah ya gitu. Masih ikut-ikut nggak jelas sih menurut gue. Ya, film di gejolak kaula muda itu pas Bian datang ya mulai ada lah. Tapi emang kepisah jadi scene-nya. Jadi ada b-boy Indo, hip hop Indo. Itu emang udah kepisah, nggak bergabung dari awal tuh emang kita nggak gabung. Padahal satu kultur ya. Padahal satu kultur. Agak susah juga tuh mau dijelasin. Waduh. Makanya kalau aku lihat orang macam di TV lah kan, itu sambil nyanyi, depan sambil ngebrit situ kan, keren macam gitu. Batam di mana ya? Batam DJ, Batam sih pakai DJ. Batam yang mulai ada dulu namanya Represent Batam tuh. Itu tuh. DJ-nya DJ Alam. Nah, itu keren kali tuh. Emang baru-baru ini sih. Pas aku datang di Jakarta pun aku baru lihat, ada DJ, ada yang mau DJ yang seriusin ini breakbeat gitu-gitu. Dia doang tuh di Batam. Sorry itu saya, tapi emang dia doang. Betul. Emang dia yang bagus gitu kan. Dan dia mau undang anak-anak bibo untuk perform juga. Jadi ada biasanya paketnya tuh dia nge-DJ, ada rappernya juga, ada anak bibonya juga. Good sih menurut gua. Yang penting kalau senang bareng-bareng. Nah, benar. Iya enggak? Batam nih kecil. Ya, itu aja. Iya, kalau senang sendiri-sendiri ya susah. Ya itulah. Aduh, susah juga. Batam paling gampang tuh nyebar kabar paling gampang ya kan. Yang tak kenal pasti kita kenal. Ya sih bahaya emang. Tapi Batam udah mulai besar lah kok, dulu kita aja sih emang. Gimana lah. Udah ada Barelang soalnya. Gede. Ya jadi besar. Betul juga Bang. Kalau tak ada jembatan tuh kecil ya. Oh nggak ada jembatan kecil aja nih. Kalah juga sama Bintan kita gede. Nah tadi kan hip hop tuh ada beberapa elemen sejarahnya. Nah sebenarnya breakdance itu kan tadi kan ganti-gantian satu persatu. Kalau di zaman itu tuh untuk apa? Hanya untuk senang-senang aja kah? Atau memang gimana? Pertamanya untuk senang-senang. Ya pastinya. Mereka cuma untuk rilis traffic gitu untuk mengurangi perkelahian lah, daripada lu kelahi mendingan ini aja. Ya, sama-sama miskin kan sekali lagi. Terus akhirnya dibawa ke media, dijadikan kompetisi. Akhirnya ada kompetisi di TV. Itu di luar di TV dulu apa gimana? Oh dulu malah nggak bisa di TV, masih underground. Di Amerika sendiri. Ya kalau lihat You Got Served ya mungkin kayak gitu. Karena dulu ada namanya B-Boy Summit tahun 80-an tuh. Jadi semua dari B-Boy dari seluruh Amerika tuh ngumpul satu tempat. Boom. Kan gede banget tuh.
Di mana pas tuh? itu. Ya itu kompetisi juga Itu di mana? Di New York. enggak di daerah pantai Miami kalau nggak salah. Oke, Nah oke. itu kalau nggak salah ya. Pokoknya ada B-Boy Summit itu dibubarin cuy sama polisi. Katanya terlalu lama ini bikin kericuan. Padahal enggak, mereka sana cuma ngedance. Jadi ada di YouTube kalau kalian cari videonya tuh, jadi polisi lagi Kejaran. minggir-minggirin tuh ada yang ngedance, ada yang gini karena mereka ngelawan aja. Batu orangnya. Kadang-kadang dikerjain polisi pas itu kan. Nah sampai sekarang akhirnya udah dijadikan kompetisi besar lah. Udah bisa hidup sekarang malah. Enak juga aku kalau di YouTube bang, kalau ngebreak itu yang lasak tuh orang Jepang macam tak ada tulang orang tuh. Nah, Iya kan? Jepang bagus juga kan. Biasanya nih kalau di musik, ya kan. Jepang nih hardcore punya hardcore sendiri, metal punya metal sendiri. Kalau hip hop gimana? Nah, ternyata betul emang bangsa Jepang nih. Untuk kita Asia yang megang tuh Jepang sama Korea. Satu Korea kenapa? Karena Korea dijadiin tujuan pariwisata. Mereka itu dibayar sama negara untuk b-boy. Maksudnya gimana? Mereka dibayar negara. Jadi daya tarik daya tarik Korea itu b-boy sekarang. Ya rata-rata yang ya tergantung misalnya pemerintahnya pengen ada bikin di sini dan ada beberapa orang Korea yang datang dan mereka cerita di Korea kayak gimana sih? Gue sekarang di Korea katanya gue kayak ada di satu tempat desa kota gue disuruh ngurus studio mereka cuy. Jadi kota itu punya studio, mereka suruh anak-anak b-boys itu nih lu urus, lu bikin event, gue kasih duit kayak gitu. Jadinya gimana nggak enak. Nah kalau di Jepang sendiri apapun di Jepang tuh kembangnya pesat, mau dari musik, mau dari dance, mau dari segala macam, kartun, film lah. Ya duluan Jepang tuh emang udah mereka tuh kayak punya ciri khas kok menurut saya. Bukan ciri khas, emang orang tuanya support yang gitu-gitu dari kecil. Mereka belajar breakdance tuh dari kecil 4 tahun mereka sudah bisa muter-muter, bisa headspin, bisa ini. Gue kayak anjing ya, di YouTube kayak sok gitu gue liatnya. Kecil macam lehernya tuh macam ada ganjal. Kalau Indonesia lihat kayak gitu, anjing anak gue mau patah lehernya kayak gitu kan. Pasti udah salah. Patah leher nggak bisa masuk polisi. Nah, dan emang negara emang belum sediain fasilitas untuk kita, tapi emang udah ada sekarang B-Boy Indo Championship, itu lumayan gede hadiahnya. Baru itu sih di Jakarta ya. Itu udah berapa tahun kalau yang itu? Itu acaranya udah jalan 4 tahun 5 tahunan lah. Itu kalau menang kru 6 versus 6 tuh 25 juta. Kemarin sempat menang juga sekali di situ. Menang sekali tahun? Ada beberapa, kalau nggak salah 2 kali deh di situ menang. 2 tahun sama timku tapi nggak one on one. Tahun baru kok 4 tahun yang lalu nggak salah, 4 tahun sama 5 tahun yang lalu tuh kruku yang di Jakarta tuh rata-rata hampir setiap lomba kita menangin terus tuh. Sapu rata ya. Sapu rata. Tapi bang kalau macam menang kompetisi misalnya di nasional ada tak sampai dibawa ke luar atau? Ada, alhamdulillah ada. Aku pernah yang dari menang lomba, pure menang lomba terus dikirim keluar tuh ke Singapura sama Thailand sih. Untuk ngapain? Sama Malaysia. Untuk ngapain? Breakdance lah. Maksudnya dibattlekan lagi atau? Dibattlekan lagi. Jadi kalau ada nama acara R16 apa ya kalau ini Singapura tuh ya? Aduh lupa pokoknya. Pokoknya ada R16 juga sih. Semua rata-rata R16 sama Battle of the Year. 2 kali menang R16, 1 kali menang Battle of the Year. Mati. Betul, berarti ini udah masuk tingkat Asia nih berarti ini kan? Ya, itu tingkatnya ASEAN apa Asia kalau yang di Singapura, Malaysia dan Thailand? Asia Tenggara gitu jatuhnya. Southeast. ASEAN ya. Itu aja udah susah. Udah susah, tapi kan menang tuh kan? Menangnya di Indonesia. Menang Indonesia di sananya? Pas di sananya kita rata-rata tuh kadang nggak masuk kualifikasi kalah. Anjing, paling kualifikasinya susah ya? Paling masuk. Kalau kru ya, satu kru gitu paling masuk 4 besar paling. Wah lumayan tuh 4 besar. Tapi kayak berat juga untuk Asia Tenggara loh, iya, man. Ya Asia Tenggara, kalau Indonesia tuh kalah di fisik.
Oh, cepat capek. Cepat capek. Banyak minum. Itu dia. kayaknya. Habis B-boy minum Merokok. Ya cocok. Sana mungkin anak maraton yang ikut B-boy kan. Nah, kalau Gym, ya kan? di Indonesia nih kita pastilah Jakarta lah yang terbaik ya. Karena Iya, Jakarta kulturnya terbaik sih. dijaga. Mau emang di sana lah pusat seluruh Indonesia. Ya, kulturnya dijaga, apresiasi juga tinggi di sana kan. Nah, selain kota itu, Jakarta ada nggak kota lain yang mantap di Indonesia? Bali, Jogja, Surabaya sekarang. Kok Sumatera nggak ada? Sumatera agak susah nih. Medan gitu kan kota Dulu- besar gitu kan. Aduh, Medan juga kita mau cerita juga emang di sana juga sedih juga di sana. Oh. Sumatera agak susah sih. Sorry itu saya emang Sumatera susah, tapi yang pokoknya Jawa, kota-kota besarnya Jakarta, Surabaya. Karena Surabaya ini dia fokusnya di atlet. B-boy udah masuk atlet sekarang. Ya, B-boy hip hop tuh udah Itu masuk dari pemerintahnya. dari pemerintahnya, dan mereka niat, mereka gaji setiap bulan sekolah latihan kami gaji. Anjing. Itu Surabaya dong yang gitu udah dapat gaji. Wah, Sebenarnya anjing. Batam juga udah ada, cuman saya sendiri atletnya, cuman emang kita belum bisa lah untuk yang kayak gitu. Emang dananya belum ada. Ngurus Bukan mau banyak minta, emang dananya belum ada. undang-undang pajaknya susah kita mau ngirim barang. Doi. Pula ya kan. Aduh, itu pula dibahas emang gimana ya? Sri Mulyani mantap. Mantap. Sri Mulyani kalau ke Batam diapain nih? Diajak lah makan gonggong. 10 kilo. 10 kilo meledak ini apa namanya pembuluh darah. Makanya kadang kalau Instagram tuh ngomongnya ngoceh mulu. Lihatnya gitu Kacau. tuh. Gimana lah. Tamat. Pasti abang ini ada main juga nih, main Iya. jual-jualan juga pasti. Karena gue juga ikut thrifting. Karena Big Boy itu budayanya nggak jauh dari thrifting juga. Pasti. Gimana tuh? Iya, Sekarang gini, di B-boy itu di dunia dance, waktu lu mau nampil atau lu mau ke battle lah, lu pinginnya tampilnya fresh dong, semuanya baru. Ya. Tapi kalau lu lebih baru, lu dapat duit dari mana? Nggak ada duitnya zaman itu. Jadi kita harus pintar ya. Di Bronxnya sendiri pun seperti itu. Mereka ke thrift shop, mereka nyari barang. Pokoknya tiap gua ke acara gua harus fresh. Karena kalau di dance sendiri ya mau B-boy, kalau lu nggak fresh ya lu mainnya jelek. Kita nggak ada mood. Ya, isi. Ada gitu. Semakin bagus mood kita, semakin jago kita main. Apalagi ditanya sama kawan, "Oh, keren baju kamu gitu kan." Iya. Mau makin berapi-rapi barang tuh. Iya kan? Pakai gini, mau putar pakai ini. Akhirnya dari situ ya. Ya makanya kayak gitu kan. Bagus baju lu. Gue beli dah. Akhirnya dari situ jadinya bisnis sampai Jualan. sekarang alhamdulillah. Cuan ski. Cuman gara-gara gitu. Itulah. Tapi tetap ada celah Sri Mulyani. Tentang ibu ini kita nih 1000 akal. kita cinta Sri Mulyani. Mantek lah buku nih kebuka. Yang penting Indonesia tuh harus jago adaptasi. Betul. Betul. Itu Udah itu perbedaan ada kita. suara nggak didengar. Ya nggak didengar sih. Ya Tidur udah. mulu, ketok palu pagi-pagi. Iya, Wak, subuh Wak, tuh. Ngeri kali kan, udah itu namanya. Gimana lah. Welcome to Indonesia. Tapi itu pula adanya hip hop ini kan karena ada kemiskinan, Iya. perlawanan, Ada nih. Perlawanan ya. Iya. Vandalisme ya benar. Jadi ya intinya Indonesia nih emang harus dimiskinkan aja biar ada perlawanan terus, biar anak mudanya mantap. Bergejolak ya kan. Yoi. Bangkang. Mantap. Nah, tadi kan kota-kota yang nih, kalau yang di Indonesia tuh ya Surabaya, Bali, bahkan Surabaya sudah sampai di gaji luar biasa ya. Nah, kalau Asia Tenggara, negara mana yang paling Lasak, Asia Tenggara dulu nih? Asia Tenggara. Hmm. Waduh, itu ya itulah aku bilang Korea sama Jepang. Bukan Asia tapi Asia Tenggaranya. ASEAN. Southeast. Southeast-nya siapa ya kalau Southeast? Thailand mungkin ya. Gak juga sih. Thailand ngeri juga men. Kayak lutut. Tapi emang Thailand ngeri. Tapi untuk perkembangan kayak Singapura lebih pesat. Anjing Singapura Singapura paling sekecil itu ya. Cina tuh masuk Southeast gak sih? Enggak lah, itu Enggak, udah kan? Asia Iya, Timur. iya. Kalau nggak- ya Singapura paling karena game terbesar pun di Singapura. RF Game itu namanya.
sampai orang-orang luar datang ya di RF Jam. Kalau aku sih ngeliat kultur Singapura itu ya, apa-apa mendunia di sana. Karena apa? Orientasi mereka, standar mereka dunia. Oh iya. Kalau kita standar kita apa dulu? Jakarta dulu. Pasti dari Baru situ dulu. standar kita ke luar. Luar. Nah gitu. Betul. Jadi orang Batam jangan Jakarta terus ininya. Langsung aja keluar ya nggak? Maksudnya orientasinya, benar. referensinya gitu. Kalau Asia yang megang, tadi katanya menyebut Cina. Kenapa Cina tuh? Karena Cina paling gede sih. Aha. Mereka gede dan jamnya juga gede B-boynya juga. ramai. Ramai juga. Cuman untuk skill mungkin masih kalah sama yang negara lain. Cuman kalau untuk acara, mereka bikin aja gede banget. Udah pernah ke sana atau pernah lihat Belum. nonton? Tapi belum pernah. Tapi kalau di YouTube ya emang acaranya gede-gede banget sih. Yang benar-benar bisa orang luar, bukan mereka yang pengen datang tapi dibayarin aja dulu ke acara gue dong. Kayak gitu ya. Ya. Ngundang influencer lah gitu loh. Ya, kurang jadi lebih. kalau di B-boy itu misalnya ada top tim tuh. Nah, itu udah enak tuh. Dia siap-siap aja dipanggil kemana aja biar Oh, udah ini desain acaranya ya. rame, diliatin. Kayak di RF Jam aja tuh orang-orang US yang ditarik. Dibayarin tuh situ ini sini. Gestar lah bayarin. Kalau lu menang dapat duit, enak banget kan? ikut kompetisi. Ikut kompetisi. Ikut kompetisi itu Udah dibayar. Disuruh menang ikut, lagi. kalau menang dapat duit juga. Kemungkinan menangnya juga Besar. karena megangnya. Kalau Eropa, kita ngomong Amerika, Asia ada tadi Eropa. Rusia Anjing Rusia. aja itu Rusia nafasnya udah gak bisa dibohongin. Sabar dulu. Kuat banget. Kita Macam ngomong mana lah orang tuh dingin kayak tadi gitu. katanya Asia salah satu acara paling besarnya. Padahal Cina itu negara paling tertutup loh. Negara komunis kan. Ya itu bingung juga sih. Nah, Makanya itu kalian tidak ngerti ya komunis sebenarnya. Cina tuh nggak komunis, ada Starbucks kok, ada KFC. Iya, saya. Bahkan di Cina, Wak, kalau Natalan, kalau kita ketupat gitu lah lebaran ya. Di Cina tuh KFC, men. Natalnya Iya, Natalannya tuh KFC. makanannya yang di rumah. Iya. Aneh kan? makanya mereka ngeliat dari mana? Karena internet pun juga, YouTube kan nggak boleh di sana. YouTube nggak boleh, Instagram nggak boleh. Nah, lihat dari mana ya? Iya makanya bingung. Dan bahkan Ada di pemerintahnya dukung. Malah support. Siapa yang gila sekarang ini? Indonesia kali anti komunis ya. Nggak ada, tapi kan duitnya diambilin terus. Nanti rakyat yang suruh bayar. Nah, gitu mungkin. Iya. Sistem dia. Sistemnya kayak gitu sekarang. Di mana? Di Di mana Indonesia. lagi lah. Negara tercinta kita ini. Kita bukan komunis, kita Ya, emang pokoknya negara yang, laknat. pokoknya dicuri terus sama yang di atas, yang bawahnya aja suruh bayar. Inilah. Bodoh amat. Betul juga tuh, Bang. Ingat. Kita jadi ampas ya kan. Iya. Pak yang di DPR yang gaji itu siapa? Iya kan? Rakyat. Ibu-ibu yang beli belanja ke pasar. Nah, kalian susahin pula yang menggaji kalian. Gimana ya? Dia di atas yang pondasinya kita nih rakyat, tapi dia nggak ngerogotin pondasinya sendiri. Emang Itu Indonesia bang, tuh politik tuh udah gak ada habisnya. Emang seru banget. Tak ada betul, tak ada habis. Ada aja selesai satu, muncul tiga. Bukan selesai satu, emang sengaja dibikin masalah biar ini lupa gitu. Ah, betul loh. Makanya harusnya ada menolak lupa. Iya gak sih? Macam ini. Video yang mirip itu. Yang mirip apa? 19 detik. Ya, 19 detik. Aduh. Jadi Langsung lupa kita kan apa? Langsung lupa. Omnibus Law apa itu kan? Oh iya, betul. 19 berapa tuh? detik. Omnibus Law, Komodo, Papua, Papua. Kalimantan. Gara-gara 19 detik. Alah. Gara-gara 19 detik lupa Kacau. semua. Iya, Terus Papua. yang ditangkap bukan pelakunya, yang nyebarin. Terus gimana dong? Kalau Ariel pelaku ditangkap, ini Iya. nggak ditangkap. Gini. Baru ini. Pemerintah iri, kontol Ariel besar. Iya. Dan juga dia sekali double kill. Iya, katanya Yoi. masih ada lagi, men. Yoi, ada stok banyak. Double kill ya langsung. Iri mungkin zaman Eh, itu. Zaman Saya itu. pun iri sama Ariel. Iya. Bisa dia, aduh. Juta hari lagi. Aduh. Idaman pria Indonesia itu, mau gimana? Ya nggak sih? Yoi. Cutari udah bilang gini lagi. Di luar apa di dalam? Anjir, aku masih ingat terpatri di otak saya. Enggak apa-apa, aku di atas. detail. Aduh, zaman itu 3GP memang keren kali. 3GP terbaik. Terus ini juga nih yang kita terkejut itu juga ya kan namanya B-boy ini kan memberontakan juga masih kultur hip hop. Kayak di Papua masa hutan digas sebesar Seoul tuh besar kali, Wak. Itu gede loh. Itu gede Itu banget. berapa puluh hektar, Rata, cuy. ratus. Ribu. Itu baru ketahuannya sekarang kan. Kacau. Dari emas hutan, wih. Ngeri kali pasti. Pelan-pelan deh, ngerogoti deh, pelan-pelan. Emas 20 tahun loh. Banyak yang mati situ ya, yang jadi apa?
Yang nahan orang tuh biar Oh, nggak bisa. Anda mau kalau saya aja lewat Kodim takut. Kodim itu kerekeos, men. Kodim yang sini dekat Seraya. Kita keluar dari Seraya nih ke atas. Ada mobil TNI itu kasih lewat, wah. Jangan ditutup, mati nanti Anda. TNI itu beda, men. Karena dia sih ready perang kan. Ini Papua kan megang, wah itu. Gitu. Mantap. Luhut Binsar Panjaitan. ya, I love you. apa yang masalah omnibus law itu saran saya. Itu sama saran dia. Pokoknya mantap lah. Opung satu tuh. Emang Jokowi cuman boneka aja kerjanya. Stempel tanda tangan aja. Stempel tanda tangan stempel. Boneka. Ibu Megawati semua itu. Serem nih di sini sebut nama semua gila. Ini gimana sih? Gila sebut nama Tak semua. apa kan kita kan ini nanti Besok sebagai gila ya udah. Biar gak ditangkap. Editor. Sibuk editor. banyak yang Bener. Kami kalau di Spotify bang tak ada sensor, di YouTube sensor. Tapi kayaknya tak payah lah. Nggak tahu lah, tengok nanti lah ya. Nah, kita ngomong tadi katanya sempat ke Thailand, ke Singapura. Itu ikut kompetisi. Kompetisi pure. Nah, tadi katanya sampai ketemu OG dari Amerika. Ya alhamdulillah kita sempat ketemu Ken Swift dari Rocksteady Crew. Dan dia Namanya pun memang bagus. sharing juga Ken Swift, Mr. Ken Swift. Sarman. Apa itu? Enak man. Tak enak tuh kan. Jadi emang tiap b-boy itu ada AKA-nya lah. Kalau di dunia b-boy mereka selalu pakai nama AKA. Nah, kalau abang nih kayaknya apa nih? Kalau gue bangga sama Batam, jadi nama gue Batamski. Oke, kayak ini Batam tuh ada pemain basket Andi Batam. Man. Ya. Oh ya, Harus banget cuy tempat kelahiran gila. di Batam. Terima kasih lah nih. Timnas juga ada kan? Wih, mak itu All Star man. Ngeri tuh. Iya, di Batam Ngeri jago orang. juga tuh. Anak Kartini. Ya tinggalnya di Sungai Harapan. Yo. Oh, Nah, iya. apa tadi? Ketemu itu apa ilmu yang didapat? Dia kayak cerita terus dia ngasih kayak ini sih video krunya waktu ada tuh film B-boy pertama kali yang masuk media di Amerika sana. Dia apa ngasih lihat video-video yang nggak masuk di kayak apa sih namanya? Di luar radar lah mungkin. Video yang di luar rekaman lah. Wah, kita lihatnya tuh anjing keren banget mereka. Nah, kerennya tuh gimana gitu? Penasaran nih. Gambarannya seperti apa? Mungkin Jadi lebih keren emang gitu. mereka misalnya kalau lagi nongkrong kayak gini, setel lagu ya emang mereka emang latihan nari. Ngobrol dikit tapi Ngobrol banyak dikit, ini ya. aktivitas. Ya dan emang gak dibohongin ya emang kultur hip hop kuat sama wit kita kuat anak-anak b-boy itu pasti rata-rata. Karena kan kita jatuhnya artis kan, kita ciptain seni gimana biar kelihatan bagus. Ya kadang-kadang orang pakai itu juga biar nambah imajinasi kan. Nah, mantap. Nah, setahu aku nih hip hop tuh kayaknya awal-awalnya, tapi setahu aku nih, cuman kayak gerakan kaki biasa, robot-robot gitu, terus Iya benar. ombak-ombak gitu. Ya sebenarnya b-boy itu breaking pertama kali juga nggak seribet yang sekarang udah ditampilkan. Kalau yang sekarang Siapa? gue sendiri udah bilang ya ini udah superhuman man, Yang the mutant. yang Takut udah dan- mutant jatuhnya. yang Udah ngembangin ngeri banget. kaki di atas nih siapa? Wah, ini Nah siapa? kalau Pasti itu mantap. dia emang kita anak-anak b-boy zaman itu adaptasi. Kita ambil semua. Jadi zamannya itu misalnya b-boy itu pengaruhnya kuat sama kungfu. Jadi OG-OG-nya kayak Ken Swift, terus anak-anak Rocksteady Crew itu mereka ngelihatnya kungfu cuy, film-film kungfu zaman dulu, Bruce Lee, Enter the terbang-terbang gitu ya. Dragon, gitu-gitu. Jadi mereka aplikasikan ke dance-nya jadi kayak ada. Nah gitu-gitu tuh memang dari kungfu kita lihat. Semua kita b-boy itu dance kita ciptain dari imajinasi kita dan orang-orang dulu memang banyak ambil dari kungfu. Dari salto. Makanya jangan-jangan Cina ngebuat acara besar karena dia nganggap anjing nih kultur aku digedein sama orang ini. Iya. Kita balikkan lagi buat acara paling besar di dunia. Rap Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan dari kungfu kan. Itu juga sih. Dari film-film Cina juga. Mereka emang kita kaitannya erat sama kungfu, sama Afrika gitu-gitu. Emang kultur-kulturnya digabungin, diadaptasi
Makanya jadilah sekarang dia yang banyak muter-muternya, dari capoeira juga. Makanya sekarang jatuhnya emang udah kayak gimnastik sama akrobatik. Akrobatiknya udah banyak. Sekarang kiosnya macam-macam ada di dalam itu. Jeleknya malah sekarang orang ya lihatnya pingin belajar karena mereka pengen akrobatiknya, bukan karena dance-nya. Iya, betul. Apalagi Nah, itu karena yang sejarahnya. Sejarahnya pun udah berubah. Kalau aku tuh sering kalau di film tuh sering nonton film apa namanya? Yang baru-baru nih, Step Up tuh. Oh, Step Up. Step up itu apa? Itu break apa, b-boy kah atau apa tuh step up itu? Kalau Apa- jatuhnya sebenarnya emang culture-nya dulu di sana kayak gitu. Cuman jatuhnya itu kita ngomongnya all style sih. All style. Dance jadi dance. Jadi makin kesini dulu orang sana tuh nyebutnya hip hop. Ini hip hop dance. Iya. Makin kesini makin banyak oji-oji yang suara-suara lu kalau hip hop, kalau bukan b-boy ya bukan hip hop katanya. Kalau ini ya namanya beda lagi. Akhirnya karena dance itu kan gabungan dari kontemporer, jazz, apa-apa. Akhirnya dibikinnya all style, semua gerakan masuk di situ. Itu namanya all style sekarang. All style. Oke. Udah paham tuh. Gitu rupanya. Emang ribet sih. Juga ribet dan banyak kontroversialnya orang yang OG nggak mau ini. Nah, ada nggak tuh? Kan ini kan yang tadi yang kolaborasi dengan kungfu apa-apa. Tapi ada nggak orang-orang tertentu yang memang hanya main di old school? Misalnya gaya Ada. robot, ada yang nekan-nekan sampai ke bawah gitu. Ada. Memang itu tinggal tergantung orangnya. Mereka mau. Jadi emang ada banyak alirannya. B-boy ini banyak alirannya. Ada yang Ini lagi kita ngobrol nih. memang ada yang kita nyebutnya Bronx atau OG lah, ini aliran old school. Kayak mana tuh? Kalau itu kayak mana? Kalau yang old schoolnya emang kita cuman belajarnya ada namanya top rock, top rock, footwork, freeze, nah yang gitu-gitu. Freeze itu apa? Freeze itu kan diam kan? Ya, Atau membeku. freeze tuh kayak gerakan yang berhenti selama 2 detik atau lebih dari 3 detik. Nah, itu kita sebutnya freeze. Dan emang sekarang banyak yang bilang salahnya tuh freeze harus tangannya di atas, harus kepalanya di bawah. Nggak juga. Freeze itu sebenarnya Bebas semua juga. gerakan yang berhenti dalam beberapa detik, beberapa second itu namanya freeze. Ya kita membeku sebutnya. aja gitu Ya, kan freeze. membeku aja sampai mati. Enggak lah. Terus apalagi tadi selain freeze yang untuk yang Kalau di B-boy Bronx itu ada freeze. Sebenarnya nggak di Bronx sih. Dia kayak tipe Awal-awal. mainnya, Oh. tipe mainnya. Tapi dalam B-boy itu ada itu top rock, Top rock tuh gimana? footwork. Top rock itu semua gerakan dance yang kita lakuin di atas sambil berdiri. Itu namanya top rock. Oh. Oke. Nah, footwork atau down rock itu kayak di bawah. Semua yang kita lakuin gerakannya di bawah. Oh. Gitu-gitu tuh namanya footwork. Habis itu nanti ada freeze. Nah, freeze itu yang tadi, ada power move. Power move tuh gimana? Nah, ini power move ini gerakan yang muter-muter, kelihatan dinamik, kelihatan gede. Itu namanya power move. Oke. Nah, Ada jadi- lagi? Dah, cuman 4 itu aja. Oh, yang kaki tuh Pat. bawa putar-putar gitu ya. Nah, terus yang aku bilang yang kayak aliran yang OG itu apa? Jadi setiap daerah tuh punya ciri khas. Oke. Di Jadi Amerika. jadi Bronx cara mainnya beda. Mainnya gimana kalau Bronx? Kalau Bronx tuh lebih ke top rock sama footworknya. Oke. Dia nggak freeze mereka berarti ya? jarang banget karena mereka nggak fokus di situ. Mereka lebih ngikutin lagu soul sama lagu lebih kayak gitu. Terus di Amerika sendiri tuh banyak tuh. Tapi aku coba yang di Amerika seperti itulah misalnya kan. Mereka lebih ke tradisionalnya top rock, footwork. Itu kan yang Bronx kan, East kan. Ya. Nah, kalau West ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya. Tapi aku mendingan beda negara aja. Di Europe. Di Europe tuh lebih ke flow. Jadi Di dia bawah. kayak bentuk gerakannya tuh kayak lebih banyak apa? Kayak air. Oh, Jadi, putar-putar gitu. Puter-puternya tuh di lantai tuh kayak nggak ada beban, kayak ngalir kayak air kayak gitu. Di Europe. Udah ada tulang ya. Nah, mas di Korea, di Asia itu kita fokusnya di power malah kebalik. Juga sih. Tapi Korea sama Surabaya ya emang mantap ya, dijaji bakat. Tapi Korea sampai fasilitas dan lain-lain ya. Oh, iya. Oh, Surabaya juga jangan-jangan ada fasilitasnya. Enggak ya? Ada tapi nggak Nggak seformal itulah ngasihnya kali ya. Ya kalau Korea kan benar-benar dulu dikasih kayak gini lah, bangunan gini, ada tempat mandi, ada studionya, ada Oh, tempat base camp, ada base camp. base camp beneran, bener-bener gedung gede dikasih. Gitu. Makanya kayak gini, Wak. Kayak K-pop tuh udah mau
gerakan orang itu udah kayak gitu semua kan. Ya kan? Itu Korea itu dia mengembangkan budaya, Wak. Kalau kita masih melestarikan budaya di situ terus levelnya ya nggak? Nah, itu mungkin salahnya. nih kalau abang ini ngebuat proposal nih sama pemerintah kali, ditanya ada tari ronggengnya nggak? Misalnya gitu, ada tari Melayunya nggak? Pasti ditanya gitu, Pak. Enggak, Jangan-jangan. sebenarnya ya salahnya di situ pemerintah. Mereka pengen tradisional keep, tapi nggak mau digabung ya orang. Udah beda zaman, gimana sih beda zaman ya, kita udah bosen. Ya, betul Bang. Kalau di Korea kan mereka b-boy tapi pakai alunan musik Korea yang tradisional. Malah bagus kan jadinya. Gimana pula tuh ya? Ya, tergantung orang individu yang inilah yang laksanakan lah. Tadi nyari Korea dulu macam di Korea kan udah ada gedung nih tuh. Ya, makanya latihan salahnya dulu. Indonesia tuh kenapa nggak bikin kolaborasi yang mereka bayar lah kayak gitu kan. Iya. Karena nanti gini kan ceritanya, kita masa bodoh dengan budaya kita nggak dilestarikan, nanti diambil orang ribut. Ya betul loh. Itu betul. kebiasaan. Ya Itu kan? kebiasaan. Padahal kalau orang itu lebih menghargai, Karena kan aku tahu, aku tahu pelaku-pelakunya siapa. Maksudnya yang nari yang Tradisi apa, lah, tradisi lah ya. Karena di Malaysia emang digaji cukup. Ya, Siapa iya sih sih. nggak mau hidup dari hobi kan? Iya. Di Dan sana lebih dihargai. di sana Mau aja nggak gimana mau ada yang menjadi pembantu impor dari Indonesia. Itu aja lah tandanya bahwa mereka lebih sejahtera daripada kita, betul kan? Kayak gitu. Di sini yang berdasi orang luar negeri. Katanya sih menjaga martabat kalau pakai second. Martabat bangsa. Pakai second. Iya kan nggak ngaruh. Capek lah ya kita ya. Iya. Orang ini ngomong tapi nggak jelas juga mau lestarikan ini. Kemarin kita undang Bang Yadi penyanyi iya. main musik Musik tradisi. Melayu. Tapi dia Ada sendiri Bang Yadi susah. kemarin. Iya. Iya. Tapi Jadi- dia sendiri Karena susah. itu Bang Yadi ikut pon juga sama aku. Oh, ikut pon. Ikut pon. B-boy ini udah ada ininya. Udah. Aku Olimpiade main ikut. udah Oh, masuk sekarang pon pekan olahraga nasional. Aku dapat perak, anak Karimun dapat emas. Wah, Karena ini- ketemu di final. Jadi kayak udahlah bodo amat. Itu pon berarti Indonesia kan? Iya, di waktu di Bali. Berarti lawan semuanya dong. Gila. Tapi waktu pon itu kita cuman per grup. Jadi kayak pemain bola. Oh. Jadi di grup aku tuh ada kok nggak salah ada Surabaya, terus Medan kok nggak salah. Oke. Dicomot-comot gitu satu-satu. Bukan, pokoknya satu grup tuh ada 6 apa 5. Beda-beda daerah provinsi. semua. Tergantung tinggal atletnya dia kirim 2 apa 1. Jadi tiap grup tuh dilawan. Karimun dapat emas ya? Karimun bagus. Ya, Justru B-boynya bagus. B-boy Karimun tuh juga jago. Anjing. Tapi nggak ada fasilitas yang Iya, betul. melihat mereka berkembang. Bahkan tuh udah dapat berkembang. emas pun nggak dibedulin. Ya, Mantap. gimana? Kabupaten Karimun, waduh. Kalian aneh. ngejar duitnya aja. Tapi alhamdulillah kemarin ada apresiasi Apa tuh? dari pemerintah Karimun. Batam. Batam. Batam dapat apresiasi. Yang perak dapat 25 kok salah 25 Nah, juta. cair. Cair barang tuh. Perak yang emas. Yang emas. perak 15. Gue dapet 15. Yang penting cair lah. Mau Alhamdulillah berapa ya kan? Lumayan nambah-nambah. Paling nggak jadi semangat lah nge-b-boy Ya. ini. Nah, kalau kan pon seharusnya ada batas umur gitu, ada nggak? Ada. Dan gue udah yang terakhir, gue nggak bisa lagi ikut tahun depan. Kalau Batam udah ada generasinya nggak kira-kira? Sebenarnya ada, cuman dikit. Sampai yang betul-betul level yang abang bilang, oh ini cocok nih masuk pon anak nih, bisa nih ngelawan nasional. Bisa, cuman jam terbangnya. Jadi jangan salah, orang jago belum tentu mentalnya jago. Wah, betul. Itu Ya, ya. ibarat jago di kandang aja. Iya. Sempat kena main, tak salah main dia ke apa? Pekanbaru. Opening tuh, Karena gamam. beda, emang pressure-nya tuh beda. Misalnya aku udah sering di Indo. Pas keluar tuh kan kita harus masa cypher yang kita harus kondisikan nih. Iya. Mental kita di sana kayak gimana? Wah, emang berat sih, jago-jago kan lihat orang jago, wah, anjing jago banget nih orang. Gimana ngelawannya? Pasti kayak gitu. Betul, Pasti betul, ada betul. rasa kayak gitu. Pasti. Nah, di situ mental emang susah. Macam musik juga, Wak. Festival kan dulu macam aku main festival kan. Iya. Nengok orang main gini, mati kalah gitu. Karena emang panggung tuh udah beda jatuhnya. Pasti, Bang. Betul, Panggung sama panggung sama latihan tuh beda. Kan mentalnya. ini pon pasti mewakili daerah. Iya.
Nah, di pemerintah itu di karantina nggak sih kalian? Kalau yang untuk ini ya maksudnya. Harusnya ada karantina. Tapi cuman waktu abang waktu itu kita nggak bisa karena emang so itu saya waktu itu kan gubernur lagi kejerat kan. Nah di situ duitnya nggak keluar, kita agak susah juga tuh main mintanya. Tapi alhamdulillah berarti baru-baru juga ya. ada dana keluar akhirnya. susah. Nah ini kalau untuk mental mungkin taruh aja kawan tuh di pasar jodoh seminggu tinggal. Gak boleh bawa duit, HP tinggal, bahkan gak pakai sendal, gak pakai alas kaki. Mak kios kali Pak. Iya kan, buat mental. Duduk sama itu kan, pikul-pikul ikan Kayak pagi. mana kok bisa hidup? Kayak ini Gohan waktu melawan ini Bezita. Mak, ya kayak gitu juga lah. Kios kali Pak. Ya tapi mau mental kuat ya kan. Kalau mental tuh udah mau nggak mau lu harus keluar. Kalau lu udah dalam sini aja ya nggak bisa. Makanya kayak aku nyoba keluar emang untuk itu. Nah, Ya, nanti pengalaman juga kan. kalau ada PON suatu hari nih gimana tuh? Pasti kan katakanlah Anda nggak jadi panitia, tapi pasti mengembu-kebun harus gini. Ada tahun ini ada. Cuman gimana aku tuh? nggak ikut karena nggak bisa. Aku udah kerja sekarang kan karena pajak susah cari duit. Akhirnya ambil kerjaan sekarang. Dulu nggak kerja. Oh, Dulu hustling aja pokoknya thrifting for life dulu. Nah jadi gimana tuh? Ada sekarang penerusnya ada namanya Ari. Mereka Wahyu, anak pelatihnya Karimun. siapa? Nah itu yang penting tuh. Ya mau nggak mau aku pelatihnya. jatuh pas abang ini dicari, tak ada orang lain. Sebenarnya nggak Aku ngelatih bisa. sih, jatuhnya nggak bisa yang seformal itu. Paling aku cuman kalian latihan lah hari ini jam segini datang. Karena sekarang aku juga lagi cari cara untuk ngembangin yang di Batam nih gimana sih biar narik minat anak mudanya lagi. Akhirnya mau nggak mau bikin tempat latihan yang di tempat-tempat keramaian yang orang lihat. Iya betul. Nah, gitu. Jadi kan Ya kayak skateboard lah. ya, Banyak sekarang. emang nggak bohong misalnya anak-anak muda di umur segitu pengen dilihat cewek, pengen dilihat Ya, orang, pasti kan. Akhirnya alhamdulillah dapet tempat di Bang Dadang. Oh, berarti Pasir Putih. Berarti yang aku lihat video siapa kemarin tuh? Ya, ya. Wah, tuh ada tuh. Zaman itu dengan. baru mulai tuh. Jadi siapapun yang anak dance pengen join latihan, di situ ada tempat free. Udah dapat izin juga dari manajer Pasir Putihnya, tinggal nari aja. Maunya tinggal lagu sekeras mungkin. Ya, hari Selasa Kamis tuh udah pasti ada. Aduh Selasa Kamis Semalam. malam minggu lah. Selasa Kamis kerja gue. Kemarin pengen nyoba malam minggu, cuman kayak takut tempatnya rame kan. Nanti karena itu kan kita latihan harus pinggirin kursi, pinggirin apa. Wah, kenapa tak di Pasir Putih itu? Karena jadi tempat yang di bawah skate sebenarnya itu. dapat izinnya tuh di sebelah CPDK tuh udah dapet. Cuman emang lagi nggak ada duit. Biasanya tinggal bikin flooring aja, itu lagi kita usahain juga sih. Maunya nih orang-orang Pasir Putih ngumpulin duit yang pedagang di sana. Tahu kan bakal menandakan. ya. Traffic Bilang lah, ini kan kok kan preman Pasir Putih. Nanti lah aku bilang sama orang itu. Bilang lah, kumpulin duit lah. Wak. Buat apa yang pengen dibutuhkan? Mana tahu Wak? Papan. Kalau dulu karton. Karpet. Kalau kita sih sebenarnya tinggal kayak street aja, tinggal kardus. Nanti kita alas vinil. Habis itu kalau selesai latihan harus dibawa masuk. Jadi nggak permanen. Buat bilang sama orang tuh Berarti setel ini lah, setel yang susun-susun yang bisa di yang di anak-anak kecil itu. Bilang lah. Aku bilang coba tanya orang itu. Iya, kau kumpuli, kau keluarkan burungmu. Anjing. Gini di meja. Dar, Pecah meja. Minta duit. Jadi kan lumayan kan di situ. Betul. Ada sepeda, ada Ya, enggak. apa tarungnya sarangnya di situ. Ya, BFC. Keren sih emang. Akhirnya makanya dari situ coba aja lah bikin latihan di sini, mungkin anak-anak muda yang lain tertarik kan ngeliat. Betul. Karena dari kemarin tuh di alun-alun itu di alun-alun juga kalau kadang-kadang Satpol PP suka rese juga. Memang di situ. Oh, dia ada jam malam situ, Bang ya. Ya di jam malam. Kadang-kadang kita buka baju emang nggak boleh kan. Rata-rata kita kan latihan keringetan. Iya, buka Batam ini, baju. Wak. Ya, Gara-gara ada rata-rata museum anak itulah. gue ada tatonya kan, jadi bilang gak enak lah. Pakai Astagfirullahaladzim. bajunya. Gara-gara ada museum Bongkar MTQ. aja itu. MTQ. Bongkar aja itu. Bangsa lagi. Gara-gara itu aja. Tapi orang pacaran boleh tak sih? Ada banyak. Udah nggak boleh. Oh, Nggak boleh men. Misal kau sama mak kau pegangan tangan nggak boleh. Udah peleng sama orang itu. Nggak boleh, itulah makanya. Masa kemana-mana bawa surat nikah sama kakak.
Kan bodoh nih nggak maju-maju. Batam nih negara Islam apa pulau Islam? Nah, bayangin lah, kau jalan sama adek kau cewek misalnya, udah lama gak ketemu misalnya gitu, sambil pelukan di situ, kena men. Banyak sih, itu kan kita latihan soalnya di depan kantornya kan. Itu kalau ada yang ketangkap benar-benar disuruh jalan kan jongkok, ngerangkak, Makanya keliling, kayak terus dibawa lagi ke kantor. Parah juga. Undang-undangnya apa? Itu. Aku rasa gara-gara itulah. Mungkin udah keterlaluan mesum kayak ketahuan kan. Mungkin. Musuh apa undang-undangnya bos? Nggak ada. Kecuali kayak di Aceh. Tempat ibadah itu kan, tempat ibadah pula. Suatu hari nih, mana tahu maunya kita bayar. Sarjana hukum, pengacara suruh pacaran di situ. Ya enggak? Sekali. Ya kan ada. Cari kawan kita men. Ada kawan kita kayaknya. Boleh lah ya enggak? Sekali biar tahu ya enggak? Dasar undang dasarnya apa Gak ini? ada, makanya polisi penegak hukum. Kalian kan penegak hukum, bukan penegak moral. Selalu PP, Pamong Praja. Pamong itu pelindung praja kerajaan ya. Kalian lindungi aja kantor wali kota. Alun-alun juga dilindungi. Orang Gitu. untuk orang lari kalau pakai celana pendek tak boleh juga mungkin. Nggak tahu lah men, udah ngeri sekarang. Macam kasus kita di sana. Kami pernah mau diusir. Bukan sama petugasnya, sama orang biasa. Akamsi. Karena pakai celana pendek. Cowok. Iya. Aduh. Kami mau foto di masjid rayanya mas. Tapi di luar Di kali. luar. Di taman betul, samping jalan. Tak boleh pakai celana pendek. Tapi dia berani juga man ya. Kita bawa Bang Rijak segede gaban. Berani juga wah itu, mantap ya. Yang salah, Indonesia demi nama agama mati pun mau. Betul. Betul nggak? Betul. Semua di atas nama agama. Belum tentu dia bela agama. Satan wakbar. Imam besar ngomong lonte nggak masalah. Coba orang lain ngomong lonte. Wow. Anjing aja udah masuk penjara gila. Udah masuk penjara wah itu. Yang anjing kan Anjay. penjara. Anjay dimasain. Lonte nggak? Iya. Astagfirullah. Perkara ada banyak masa. Ya Allah. Ya Allah. Kok kira apa yang ngomong anjay siapa sih itu? Si itulah wak itu. Siapa namanya itu? Dia nggak ada masa juga ya, ada juga ya kan. iya. Nah baik lagi kita K-pop lu nih. Oke. Ya kan? Hidup nih kita Mirzani. Mantap. Mirzani itu menurut aku bakal dibuat patung ya men suatu hari. Pasti. Mantap deh. Soalnya satu-satunya yang berani melawan Habib Rizik. Iya. Tukang parfum juga parfum. Yang lain nggak ada yang berani. Oke. Nah tadi kan ketemu sama Oji siapa namanya tuh bagus. Cam Swift. Nah selain nonton itu dia buat pertunjukan juga nggak di situ? Enggak sih, dia cuman nongkrong chills. Emang B-boy Nongkrongnya kayak mana? Ngobrol. minum bir. Karena sama berapa orang? emang kulturnya kayak gitu. Sama berapa orang? Jadi kayak misalnya kalian di sini ya kata dia kan. Dia tiba-tiba masuk gitu, kita sampai kaget gitu kan. Anjing Oji masuk ke kamar gitu. Ke kamar tim gua. Hah? Terus Kalian ngumpul sini ya? Kamar kalian gede juga. Gua panggil yang lain ya katanya. Akhirnya semua dikumpulin Thailand, dari yang Singapura. Akhirnya gabung di kamar kita, nongkrong, minum. Itulah tuh Sharing. Jadi emang di budayanya B-boy itu each one teach one. Jadi each one teach one kayak satu datang ada ilmu kita bagi. Sharingnya ya. Sharing. Jadi semuanya kembangnya rata. pernah duduk sama Oji, wah anjing. Emang. Karena kultur jalanan kali ya, udah nggak Ya. peduli siapa di sini ya sama aja di jalan. Semua rata kalau di jalanan kan. Anjing lah. Nggak ada pejabat, nggak ada Ya, rakyat. nggak rakyat, sama rata. Sama rata. Emang politiknya harus ada session sendiri emang. Aduh, nggak bisa Bagus habis. kayak gitu. Bisa gitu. Oji, Wak. Seorang Oji bisa kayak gitu. Bau badannya kayak mana tuh? Detail itu kok gimana? Mana tahu. Enggak, emang gue ketemu bule-bule itu emang mereka bau badan bukan karena mereka mau, karena iklim. Iya, karena mereka biasa di sana nggak Karena pakai di sana deodoran. dingin, karena nggak pakai deodoran dan di sana dingin. Kering terus badannya. Masuk ke Indonesia keringetan kayak mandi hujan. Kalau aku Bau mungkin kunyit. samping abang tuh kalau misalnya aku sama idola aku biarpun dia bau, men, aku sedot, men. Jadi ada Gitu, ini ada men. cerita ada Oji yang datang, like, dia di sana kan dingin nih. Dari Amrik, terus dia bilang, "Weh, lu malam-malam balik dari Jakarta, dari misalnya dari Jakarta ke dari Jakarta Pusat mau ke selatan lah waktu itu. Dia tinggalnya di selatan kan. Dapat hotelnya, tempat latihannya di pusat. Kita udah ngomongin, "Bro, pakai jaket, men."
Indonesia beda. Dia cuma ngomong, "Gak men, dia pakai motor nih. Jauh 1 jam lah pokoknya. Gak men, lebih dingin di luar teh. Pokoknya di sini nggak dingin." Besoknya flu di acara flu, langsung demam. sedang ingus. Aduh men, nggak kuat gue, gila parah banget nih. Beda. Masuk angin. Karena di barat sendiri juga nggak ada istilah apaan men masuk angin. Ya, betul. Kalau kita ke sana kita yang sepakuk. Kalau di sana kita yang beku, ini mereka yang masuk angin. Anjing lucu juga tuh. Karena iklimnya beda mau nggak mau. Ya sama yang kawan kita yang anak pang itu. Apalagi ya orang-orang kayak yang tinggal di Eropa yang dingin, datang ke Bali, ya dekat lah. Kawan kami lah yang dari mana tuh Spanyol loh, yang pang sendiri yang dia ngebolang sendiri. Oh ya. Siapa Xavier. Wah itu ngeri juga, Wak. Bajunya cuma 2 seminggu. Tapi cuma dia lah pang yang agak itu sedikit. Tapi emang bener loh, orang luar jarang ganti baju. Mungkin karena di sana dingin kali ya. Bajunya nggak bau-bau. Ya makanya di sini lu nggak ganti baju besok. Sana nggak lembab, jadi nggak keringatan. Panas banget, dingin banget sana kan. Soalnya cuman krimnya kayak gitu. Tapi belum pernah aku cium bau badan cewek bule. Iya. Macam mana baunya tuh? Ada kita orang Rusia, Anya datang. Anya masih bisa diterima baunya. Gak bau men. Dia karena Rusia men. Enggak lah, emang kalau cewek pasti lebih ini, mereka lebih care. Wih, Rusia tempat dia itu. Kecuali emang ceweknya jorok ya. Iya. Ya, pasti. Bau. Ketemu matahari setahun cuma 30 menit men. Anjing. Tempat dia itu. Iya bener. Minus 1 derajat, 5 derajat tuh panas bagi dia. Berarti aku di sana putih lah aku ya. Mati ya. Lihat aja loh orang Indonesia yang tinggalnya di luar, kulitnya pasti bagus. Pasti itu pasti. Nah, Batam nih kan, kalau aku lihat nih, musik rapnya lagi naik nih. Oh ya, rapnya lagi naik banget. Karena ada Wa Alam tadi kan. Iya. Nah, aku emang bener sih. Nah, sekarang gimana nih? Kita ngeporsir biar kan ya hip hop kan 4 elemen tadi kan. Biar naik barengan semuanya. Untuk Batam aja lah dulu, kita nggak usah mikirin lain lah. Karena aku udah lihat antusias kemarin yang acara di Mega Mall. Singelong semua orang. Setiap ada hip hop rame. Sebenarnya orang itu tiap ada, gue juga kadang-kadang kalau sempet mereka bikin acara, mereka bilang, "Bang, mau kesini nggak nampil?" Ya udah, ayo aja kayak gitu. Emang mungkin pas yang di Mega Mall emang lagi nggak ada aja. Tapi mulai kesini udah mulai gabung nih. Tapi yang paling agak susah ya paling DJ kan. DJ itu kan sama graffiti, nggak bisa di sembarang tempat juga kan. Iya juga. DJ modal. DJ pun modalnya kuat. Sekarang pun Alam lagi di Pekanbaru kan, Iya. kalau nggak salah, makanya jadi agak gimana turun nih? lagi. Mau nggak mau. Maunya ada DJ baru man. Aku harus beli dulu barang itu. Kok techno apa terus sih kok? Bukan, aku kalau sekarang efek aku rusak. Tak bisa aku nak ngolah aku punya DJ aku tuh. Nih lah nih. Nah, kan bakal ada PON nih paling dekat nih. Harapan kalau kalian udah pasti maksimum lah, mintanya maksimum. Tapi harapan dukungannya minta apa nih dari atas. Idur kebalik Rudi. Oke, Idur. Nah, sebenarnya kemarin tuh ada omongan. Jadi aku ada omongan sama, sebenarnya ini nggak langsung ke Pak Rudi ngomongnya, karena kita pengurus KONI kalau nggak salah. KONI ya, betul. Apa gitu. KONI bukannya ini ya, yang BFC itu ya, bukan? Iya, dekat-dekat situ. Orang-orang BFC. Iya, bapaknya Fanny. Kemarin pas rapat juga ketemu bapak itu juga. Yang tatoan itu kan? Terus aku cuman bilang kalau menang bikinin kompetisi aja lah, hadiah 3 juta aja per setiap per 3 bulan atau 2 bulan. Jadi kita tuh ada target. Jadi anak-anak baru ini nggak latihan tuh nggak useless, nggak ada gunanya. Maksudnya ini lu ada target, the point. Kalau lu bisa menang, lu dapat 3 juta per bulan tuh, per 2 bulan. Betul. Itu pasti anak-anak pasti rame kan. Kalau bisa juga ya, mulai ada pertandingan sekolah. Paling bener tuh pertandingan sekolah. Betul. Iya sih, antar sekolah. Jadi ya misalnya pertandingan sekolah diadain terus. Jadi sekolah tuh butuh pengajar. Jadi yang OG atau yang udah Orla tingkatnya udah oke, bisa ada duit nafkah dari situ. Iya juga sih, betul. Kalau di Jakarta sih ingat aku ada sekolahnya kan. Ada, tapi lebih ke dance.
Dance school udah banyak di Jakarta, udah banyak banget malah. Oh ya bang, kayak beatbox tuh masuk kategori apa sih? Beatbox tuh Nah kalau beatbox hip hop juga nggak sih? masuk di culture hip hop, cuman nggak main, nggak utama gitu. Dia perkembangan kali ya. Perkembangan. Itu lebih miskin lagi men. Iya. Nggak ada turntable pakai mulut. Bisa jadi kan? Tapi itu skill Wak. Iya, Skill akapela kalau salah kan, dari akapela pertama kali. Kemiskinan butuh skill men. Ya rata-rata orang kreatif dari miskin. Ya pasti. Kita lebih Dibuat kreatif. inovasi Miskin tuh terbaru lebih- kan. Zona nggak nyaman itu bikin kita lebih kreatif. Betul. Lebih berani bikin Lebih eksperimen. berani. Gila lah. Lingkungan yang keras bikin orang itu jadi keras. Pasti. Betul. Nggak akan bengkok sih ya gitu. Kayak inilah lingkungan jodoh, taman jodoh kan keras. Kalau anak kecil pun apa kau? Anak kecil waktu orang tua kayak gitu. Iya. Di taman jodoh gitu. Wak. Apa kau lihat? Di Kompas anak. Turun harga diri. Oke lah, kita udah ngomongin politik, pasti nggak terlepas lah politik karena hip hop dari kemiskinan bla bla bla. Iya. Nah, kata-kata mutiara terakhir. Harapan dari Bang Rian. Harapan kata mutiara, kata kotor bebas lah. Bebas lah, entah nasihat juga oke lah. Nasihat untuk Apa aja. Siapa aja aja. bang? Mau Siapa aja? untuk apa aja boleh lah. kalau dari gue sendiri sih, karena proses hidup gue yang sulit sih. Oke. Ada niat ada jalan. Mana? Jangan betul. pernah putus asa bro. Ada niat ada jalan. Walaupun prosesnya nggak cepat, lama, yang penting lu tetap stay on track. Kalau lu misalnya susah nih, tengah-tengah udah berhenti, ya lu putus di situ. Makanya ada niat ada jalan. Konsisten jangan pernah bang putus ya. asa. Konsisten. Namanya poser. Iya kan? Lagi rame ini ikut ini. Ikut ini. Rame ini ikut ini. Kayak es kepal Milo. Betul. Awal-awal happening, hilang. Bukan. Yang lebih tepatnya ini kafe kopi. Wes, di mana-mana ada sekarang. Oh iya, Oh, lagi iya. rame. Bener kan? Nah, itu, Bener nggak? nah, itu yang kami bahas kemarin ya tuh sama Bang itu ya. Kopi-kopian. Nanti mana tahu ada tren air putih. Air putih. Air putih beruap. Kafe Tapi bukan offense sih, tapi emang di mana-mana udah ada. Tiap rumah loh. Di Tiban Ya, itu betul. masalah tiap rumah. Dedet anjing Ada. kopi semua. Kenapa nggak satu nyelip jus sih? Cendol. Cendol. Yoi, minuman Jadi orang gitu ada ya. referensi gitu lah. Gue pengen cendol, beli sini aja. Es Jadi buah. saling support. Salahnya tukang cendol apa? Dia pakai motor. Cuma dia stay. Ini Es dawet juga tau nggak pakai motor. gara-gara siapa? Gara-gara Indomaret sama Alfamart nih. Apa tuh ya? Kenapa? Ada Indomaret, ada Alfamart. Iya, pula sebelahan. Bang, mau bayar, mau tanya Indomaret mana sebelah, Bang? Tradisi Indonesia banget gak sih? Ikut aja yang ngetren. Iya. Ya, betul. Lagi tren itu wajib diikut. Ya, terutama anak Batam. Kalau tren ikuti, tapi dalami sampai habis-habisnya. Ya, jangan tanggung-tanggung ya kan. Iya, jangan lagi heboh pangrok ikut pangrok, heboh hip hop ikut hip hop. Ya boleh juga coba-coba ya kan, Boleh pengembangan diri. Pengembangan diri, Tapi betul. jangan nanggung mendalaminya. Oke lah, sampai di sini aja perhipopan kita. Salam buat DJ apa tadi yang pertama tuh? Cool Heart. Cool Heart. Full hurt. Kalau dengar, kalau nonton. Ada aku cek. Aku nonton balik ini nonton aku. Oke lah. Brong tadi kan? Bronx. Bronx. Uwa aja. Podcast lah, why?